teman-teman. Jadi kali ini kita mau membahas tentang geopolitik. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu arti geopolitik. Jadi, geopolitik adalah ilmu atau kajian yang membahas bagaimana geografi, termasuk dengan lokasi, sumber daya alam, iklim, bentuk muka bumi, serta posisi strategis suatu negara yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan hubungan antar negara. Berikutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah geostrategi, yang meliputi perencanaan dan juga penempatan kekuatan, yaitu kekuatan militer dan juga infrastruktur. Kemudian ada juga geoekonomik, yang melibatkan penggunaan instrumen ekonomi di dalamnya seperti perdagangan, investasi, proyek infrastruktur untuk mencapai tujuan yang strategis. Kemudian yang ketiga adalah geokultural, di mana adanya pengaruh identitas, sejarah, agama, dan bahasa pada aliansi dan juga konflik. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah geosecurity, di mana adanya ancaman yang non-tradisional seperti siber, energi, pangan, dan juga pandemi yang dipengaruhi oleh geografi itu sendiri. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat geopolitik. Pemikiran geopolitik modern muncul pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap industrialisasi, imperialisme, dan persaingan kekuatan global dengan fokus bagaimana faktor geografis mempengaruhi kekuatan negara. Ratzel melihat negara sebagai organisme yang membutuhkan ruang hidup. Mahan menekankan dominasi laut sebagai kunci kejayaan. Mackinder memperkenalkan teori heartland sebagai pusat kekuatan dunia. Sedangkan Speakman menekankan pentingnya rimland sebagai penentu keseimbangan global. Memasuki era kontemporer, geopolitik tidak hanya menyoroti darat dan laut, tetapi juga kekuatan ekonomi, teknologi, energi, siber, serta isu transnasional yang membentuk pengaruh dan strategi global modern. Kemudian ada juga teori menurut para ahli. Ada 5 teori. Yang pertama adalah teori heartland theory atau Mackinder, yaitu Mackinder menyatakan bahwa wilayah pedalaman Eurasia atau heartland ini menjadi pusat kekuatan dunia. Karena apa? Karena dilindungi dari serangan laut dan juga kaya akan sumber daya. Kemudian hal tersebut dapat mendukung mobilisasi darat secara besar-besaran. Nah, menurutnya sendiri, siapapun yang menguasai heartland ini, ia dapat menguasai world island dan juga akhirnya bisa mendominasi tatanan global. Kemudian teori yang kedua, Rimland Theory atau Speakman. Speakman ini menilai bahwasanya kawasan pesisir Eurasia yaitu Rhineland lebih penting daripada heartland karena memiliki populasi yang padat dan juga industri yang kuat, sehingga dapat memiliki akses laut yang strategis. Penguasaan Rhineland ini berarti kita dapat mengendalikan jalur perdagangan dan juga interaksi antara darat dan laut di Eurasia, sehingga dapat menjadi kunci keseimbangan kekuatan global. Lalu yang selanjutnya terdapat teori Organic States Theory atau yang lebih dikenal dengan Ratzer. Jadi, Ratzer ini menggambarkan negara sebagai organisme hidup yang membutuhkan ruang untuk tumbuh dan berkembang, sehingga ekspansi wilayah dapat dianggap sebagai proses alamiah. Lingkungan geografis ini sendiri dipandang sangat menentukan karakter dan kekuatan negara. Meskipun teori ini dikritik karena pernah digunakan untuk membenarkan ekspansi agresif. Yang selanjutnya adalah Sea Power Theory atau yang lebih dikenal dengan Mahan. Jadi, Mahan menekankan bahwa kekuatan maritim adalah fondasi kejayaan suatu negara yang memiliki armada laut yang kuat, pelabuhan strategis, dan mampu mengamankan jalur perdagangan laut akan mendominasi ekonomi dan militer global melalui kontrol atas pergerakan barang dan kekuatan laut. Selanjutnya, teori menurut para ahli yang kelima, yaitu geopolitik modern atau kontemporer. Geopolitik modern menyoroti kekuatan yang tidak hanya berbasis darat dan laut, tetapi juga ekonomi, energi, teknologi, siber, dan isu global seperti perubahan iklim. Pendekatan ini menekankan interindependensi dunia dan pentingnya kontrol atas data jaringan digital, serta sumber daya strategis dalam kompetisi kekuatan global masa kini. Oke, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu geopolitik,
Yang pertama, terdapat letak geografis, yaitu posisi negara terhadap jalur perdagangan, tetangga, dan pusat kekuatan dunia. Yang kedua, luas dan bentuk wilayah, yaitu mempengaruhi sumber daya, pertahanan, dan mobilitas. Lalu yang ketiga, yaitu sumber daya alam, yaitu seperti minyak, mineral, dan pangan. Untuk yang selanjutnya adalah demografi. Demografi ini meliputi tentang jumlah dan juga kualitas penduduk untuk menentukan kekuatan ekonomi dan militer. Kemudian yang kelima adalah ekonomi. Di sini memiliki kekuatan industri, perdagangan, dan juga stabilitas ekonomi. Kemudian yang keenam ada militer dan juga pertahanan yang meliputi kemampuan menjaga wilayah dan memproyeksikan kekuatan. Untuk yang ketujuh, ada stabilitas politik, di mana pemerintah yang kuat dan konsisten. Yang kedelapan, ada teknologi dan infrastruktur yang menentukan kemandirian dan daya saing strategis. Yang kesembilan, ada soft power, di mana budaya, diplomasi, dan pengaruh ideologi. Nah, jadi itu teman-teman apa yang dimaksud dengan geopolitik. Jadi cukup sekian penjelasan dari kami. Maaf apabila ada salah kata ya. Terima kasih. Terima kasih. Bones when I'm looking like